Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibnu Witama, NIM 24060118130124. Pada hari ini saya akan mencoba mempresentasikan tugas dari mata kuliah topik khusus Sistem Cerdas dan Komputasi Visual mengenai topik skripsi yang kemungkinan akan saya ambil dengan judul Analisa Citra Histologi untuk Klasifikasi Kanker Payudara menggunakan model konvolasi neural network atau bisa disingkat dengan CNN. Nah, dari pokok pembahasannya, yang pertama ada rumusan masalah, kemudian data yang digunakan, setelah itu metodologi penelitian dan hitungan manualnya. Untuk rumusan masalah, yang pertama itu terdapat pada problem tree yang akan ditampilkan setelah ini. Ini adalah problem tree untuk penelitian tentang prediksi kanker payudara. Jadi yang pertama adalah topiknya, itu prediksi kanker payudara. Kemudian di spesifikasi menggunakan beberapa permasalahan, yaitu objek penelitiannya, yaitu jumlah kasus payudara ini di Sumatera Utara. Mengapa dipilih kanker payudara? Karena satu jenis kanker yang menempati urutan kedua sebagai penyakit yang umum ditemui. Melalui artikel yang diambil dari artikel Aisyah dan Sulistyo tahun 2016. Mengapa kanker payudara di Sumatera Utara? Karena dari studi ditunjukkan resiko dari kanker payudara di Indonesia ini mengalami kestagnanan. Ini jadi dari studi yang dilakukan itu resiko dari kanker payudara ini lumayan tinggi. Kemudian apa dampaknya? Ini salah satu penyakit kanker dengan angka kematian terbesar di dunia. Kemudian manfaat dari keberhasilan solusi itu nanti dapat memprediksi kanker payudara ini dengan lebih cepat dan efektif, sehingga menghindari berbagai akibat negatif yang dapat ditimbulkan jika terdapat penanganan yang dapat dikatakan telat. Kemudian pengembangan penelitiannya, metode-metode yang pernah diterapkan, ada elastic SVM, kemudian ada neural network dan association rules, dan juga ada algoritma gain ratio. Nah, kemudian dari metode-metode yang pernah diterapkan ini dibuatlah menggunakan satu metode baru untuk memprediksi kanker payudara ini menggunakan metode convolution neural network atau CNN. Lanjut, untuk data yang digunakan menggunakan Breakis dataset. Ini salah satu contoh gambar mikroskopis dari Breakis dataset. Terdapat 4 perbedaan, di mana gambar yang pertama kiri atas itu merupakan perbesaran 40 kali mikroskop, gambar kanan atas merupakan 100 kali, gambar kiri bawah merupakan 200, dan yang terakhir perbesaran 400 kali. Ini beberapa subkelas yang ada. Untuk yang pertama dibagi menjadi 2 kelas besar, yaitu yang untuk kanker yang tergolong ringan, dan yang kedua nanti ada yang tergolong ganas. Untuk yang ringan terdapat 4 macam subkelas. Yang pertama ada adenosis, yang kedua ada fibroadenoma, kemudian pilodes tumor, dan tubular adenoma, sesuai keterangan yang ada. Kemudian untuk yang ganas terdapat 4 subkelas juga, ada ductal carcinoma, kemudian ada lobular carcinoma, ada mucinous carcinoma, dan
papillary carcinoma. Kemudian lanjut masuk ke bagian metodologi. Terdapat 5 tahap, yaitu pemilihan dataset, kemudian pendekatan overview, selanjutnya ada data preposisi dan augmentasi, kemudian ada ekstraksi fitur, dan yang terakhir pelatihan data. Yang pertama adalah dataset yang dipilih, yaitu tadi breakfast dataset, mencakup gambar histopatologi yang kanker payudara jinak dan ganas dikumpulkan oleh laboratorium melalui studi klinis pada semua pasien. Ini dikumpulkan sampelnya dengan biopsi, bedah, dan diberi label oleh ahli patologi. Yang pertama dilakukan, ahli patologi ini mengidentifikasi tumor dan mengidentifikasi region of interest atau bagian yang kemungkinan akan diteliti. Untuk menutupi seluruh region of interest tadi, beberapa gambar diambil dengan perbesaran 40 kali yang paling terendahnya. Kemudian ditingkatkan secara manual menjadi 100, 200, dan 400 kali secara bersamaan. Diperoleh pada RGB 24 bit format dengan dimensi 700 kali 460 pixel. Kemudian langkah selanjutnya itu pendekatan overview. Ukuran dataset yang terbatas ini menjadikan tantangan tersendiri untuk pelatihan model. Arsitektur CNN sangatlah dalam, di mana berisi jutaan parameter seperti VGG, Inception, dan ResNet. Namun melatih jaringan ini membutuhkan banyak gambar, karena pelatihan dikumpulkan data kecil menyebabkan overfitting, itu ketidakmampuan untuk menggeneralisasikan pengetahuan. Ini contoh lagi untuk beberapa kelas dari pengelompokan kanker payudara itu. Kemudian selanjutnya solusinya adalah menggunakan fine tuning. Ketika hanya sebagian dari jaringan saraf pralatih yang dipasang ke dataset baru. Namun ini metode fine tuning ini tidak menunjukkan kinerja yang baik. Maka dari itu digunakanlah pendekatan deep convolution dengan cara melatih kumpulan data besar dan umum seperti ImageNet, yaitu berisi 10 juta gambar dengan 20.000 kelas, digunakan untuk ekstraksi representasi fitur tanpa pengawasan. Langkah selanjutnya yaitu data preprocessing dan augmentasi, itu memproses gambar mikroskopis menjadi gambar yang dapat diproses atau dianalisa, kemudian dilakukan normalisasi. Ini untuk setiap gambar dilakukan augmentasi 50 warna random, diikuti jumlah H dan I-nya, disesuaikan dengan dekomposisi warna RGB dari lapisan HNI, color space-nya, diikuti dengan perkalian magnitude dari HNI dari setiap pixel dengan 2 random variable dari range 0,7 hingga 1,3. Kemudian selanjutnya ini merupakan proses pipelining dari data preprocessing. Dari pertama original image diubah menjadi staining, dinormalisasikan, kemudian diaugmented, kemudian di encode menggunakan deep convolution neural network, kemudian dijadikan satu kembali menjadi norm polling, 3 norm polling, kemudian dibangun dataset berdasarkan dari jumlah skala, pemotongan gambar, size, dan encode yang sudah ditentukan. Lalu dari 20 deskriptor dikombinasikan melalui 3 norm polling menjadi single deskriptor dengan rumus seperti ini, di mana hyperparameter sesuai keterangannya n adalah jumlah crops, dan di deskriptor ini D ke I merupakan deskriptor, dan D ke pool adalah pool deskriptor dari gambar. Kemudian ekstraksi fitur ini keseluruhan dari preprocessing pipeline yang ada pada gambar sebelumnya ini. Kemudian dilakukan pemrosesan ekstraksi, digunakan jaringan ResNet 50, Inception V3, dan jaringan VGG 16 dari distribusi keras.
Di ResNet 50 dan Inception V3 dilakukan pengubahan lapisan konvolusi terakhir yang terdiri dari saluran yang melalui global average pooling menjadi fitur satu dimensi dengan panjang 2048. Lalu pada VGG16 diterapkan operasi global average pooling keempat lapisan konvolusi internal dari blok 2 hingga blok 5 dengan saluran 128, 256, dan 512 channel masing-masing dan dikonkat menjadi satu vektor dengan panjang 1408. Nah, ini merupakan pemrosesan ekstraksi fitur menggunakan Deep Convolution Neural Network dengan VGG16. Ini terdapat blok-bloknya yang kemudian nanti di global average pooling dan menghasilkan vektor dari patch atau dari fitur-fitur yang sudah dipilah menggunakan blok-blok tadi. Kemudian untuk data trainingnya memisahkan menjadi 10 tingkat lapisan menjadi klaster distribusi. Augmentasi meningkatkan ukuran dari dataset menjadi 300 kali lipat, di mana 300 kali lipat ini terdiri 2 patch size, 3 encoder, dan 50 color augmentation. Untuk mencegah kebocoran informasi, semua deskriptor dari setiap kombinasi encode, ukuran pemasangan dan skala dilatih model peningkatan gradien dengan validasi silang kali lipat. Selain memperoleh hasil validasi silang, memungkinkan untuk meningkatkan keragaman model dengan data terbatas atau yang disebut dengan bagging. Lalu mendaur ulang set data dengan seed acak yang berbeda di Light GBM, menambahkan augmentasi pada level model. Hasilnya ini melatih 10 jumlah menghasilkan 600 model peningkatan gradien dengan perkalian 10 jumlah lipatan, 5 seed, 4 skala dan crops, dan dikali dengan 3 encoder dari CNN. Ya. Selanjutnya yaitu pembahasan yang terakhir, hitungan manual. Yang pertama menggunakan arsitektur jaringan backpropagation. Itu ada beberapa layer. Yang pertama input layer, ini berjumlah 1 lapis atau lebih input neuron. 2 hidden layer itu berjumlah 1 atau lebih. 1 hidden layer terdiri atas 1 atau lebih neuron tersembunyi. Kemudian output layer 1 lapis itu terdiri dari 1 atau lebih output neuron. Ini merupakan gambar dari arsitektur jaringan backpropagation. Ini yang pertama menggunakan fungsi aktivasi sigmoid biner dengan keterangan seperti yang ada di sini. Data input tersebut dinormalisasi menggunakan persamaan. Kemudian yang kedua ada fungsi threshold atau fungsi batas ambang untuk menentukan keluaran saluran suatu neuron. Dengan A ini merupakan nilai batas ambang yang ditentukan. Kemudian selanjutnya ada pelatihan backpropagation, di mana langkah pertama adalah inisialisasi semua bobot dengan bilangan acak kecil. Tentukan epochnya menjadikan 1, lalu menentukan laju pembelajaran, jumlah unit pada hidden layer, dan kondisi perhentian algoritmanya. Kondisi perhentian merupakan nilai maksimum, epoch, dan error target. Langkah pertama, kemudian jika kondisi penghentian belum terpenuhi atau jika epoch tidak sama dengan epoch max atau error target kurang dari mean square error MSE, maka dilakukan langkah 2 sampai 9. Langkah 2 untuk setiap pasangan data latih 1 sampai A, di mana A adalah jumlah data pelatihan, lakukan langkah 3 hingga 8. Kemudian masuk fase pertama, yaitu fase propagasi maju, yaitu mulai dari langkah 3, setiap unit masuk menerima sinyal, meneruskan unit.
Kemudian langkah 4, hitung semua keluaran dari unit tersembunyi dari pada Z ke J, di mana J ini di set dari 1 hingga P dengan persamaan 2 dan bersamaan 2.4 dan persamaan 2.5 yang tadi yang di bawah. Kemudian selanjutnya hitung semua keluaran jaringan di unit Y ke K dengan K berjalan dari 1 hingga M dengan persamaan 2.6 dan 2.7. Fase kedua yaitu propagasi mundur dari langkah ke-6, yaitu hitung faktor unit keluaran berdasarkan error dari tiap unit Y ke K dari K sama dengan 1 hingga M dengan persamaan 2.8. Dan akan merupakan nilai yang akan digunakan dalam perubahan bobot layer di bawahnya. Hitung suku perubahan bobot W ke KJ yang nantinya akan digunakan untuk mengubah bobot W ke KJ dengan laju pembelajaran A dengan persamaan 2.9, di mana K ditentukan dari 1 hingga M dan J ditentukan dari 0 hingga P. Langkah selanjutnya, hitung faktor unit tersembunyi berdasarkan error di tiap unit tersembunyi dari Z ke J, J di set dari 1 hingga P pada persamaan 2.10. Faktor unit tersembunyi ditunjukkan oleh persamaan 2.11. Kemudian hitung suku perubahan bobot V J ke I yang nantinya akan digunakan untuk mengubah bobot V J ke I dengan persamaan 2.12 dengan keterangan K dari 1 hingga M dan J dari 0 hingga P. Kemudian yang terakhir, fase perubahan bobot, fase ketiga, yaitu langkah ke-8, hitung semua perubahan bobot yang menuju ke unit keluaran dihitung dengan persamaan 2.13 dan perubahan bobot menuju ke unit tersebut dihitung dengan persamaan 2.14. Ini dengan keterangan K dan J sama dan J dan I juga sama, dan ini persamaan 2.13 dan 2.14 untuk menghitung WK ke J baru untuk 2.13 dan V ke JI baru untuk persamaan 2.14. Langkah terakhir, langkah 9, perbarui epoch dan menghitung MSE. Apakah sesuai dengan target atau tidak yang ditentukan dari langkah awal sebelumnya. Mungkin itu dulu yang dapat saya sampaikan mengenai topik skripsi yang kemungkinan akan diambil. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.